Pak Chen, saya sudah menghubungi nomor telepon itu sesuai perintah Anda. Yang mengangkat telepon adalah seorang wanita, saya bilang salah sambung. Lalu saya tutup teleponnya. Selamat ulang tahun pernikahan yang ke-10. Terima kasih untuk bunganya suamiku. Kalian berdua terlihat sangat bahagia. Sudah menikah bertahun-tahun, tapi masih mesra seperti dulu. Ada apa, Pak Guan? Saya sudah bertanya. Itu catatan panggilan bisa dilacak. Bagaimana caranya? Yaitu dia harus mengunduh aplikasi. Masukkan nomor teleponmu lalu dapatkan. Verifikasi SMS dari ponselmu selesai. Pak Guan hari ini benar-benar santai ya. Datang ke sini untuk berenang. Kamu juga lumayan santai. Iya. Jika perusahaan terus bergejolak seperti ini, saya rasa suatu hari nanti saya benar-benar akan maka saya akan benar-benar menganggur di rumah. Apa? Saya bilang kalau saya dipecat dari perusahaan, maka saya akan benar-benar menganggur di rumah. Itu belum tentu buruk. Itu juga belum tentu baik, pikirkanlah. Saya ini wanita karir yang ambisius. Jika benar-benar pulang ke rumah, menjadi ibu rumah tangga, jika saya tidak memberimu seorang anak, bagaimana saya bisa mempertahankan posisi saya sebagai istri? Bukannya kamu tidak mau punya anak? Kita sudah bertengkar ratusan kali. Ini bukan masalah saya mau atau tidak punya anak denganmu. Saya tidak bisa punya anak. Usia saya sudah tidak memungkinkan untuk punya anak, kamu mengerti. Itu akan menjadi masalah besar. Ya, masalah besar, lalu bagaimana? Mungkin kamu bisa mencari orang lain. Kamu Pak Guan yang kaya raya. Kamu bisa mencari siapa saja di mana saja. Punya anak gendut. Nanti saya pasti akan menganggapnya sebagai anak kandung. Saya akan membesarkannya bagaimana? Jijik sekali. Apa maksudmu? Saya hanya mengikuti perkataanmu. Ada yang bercanda seperti itu dengan suami. Kamu benar-benar sakit. Kamu hebat sekali. Saya mana berani bercanda denganmu. Seperti yang kamu katakan Pak Guan Chen. Banyak yang mau antri buat punya anak sama kamu. Kok bisa bilang aku jijik sih? Itu kan melanggar hukum. Oh, ternyata maksudnya di sini ya. Jadi kamu mau sama orang lain. Punya anak yang sah, oke deh. Kenapa nggak cerai aja sama aku? Kan kalau udah cerai, kamu bisa cari orang lain buat punya anak. Nanti anaknya jadi sah dong. Aku nggak bermaksud begitu. Guan Zheng, kita kan udah dewasa. Mau bilang apa ya bilang aja. Jangan sembunyi-sembunyi dong, kamu pikir sendiri. Gimana sih pernikahan kita selama ini? 10 tahun pertama kamu jarang di rumah. Aku cuma bisa ketemu kamu beberapa hari ini. Kamu akhir-akhir ini sering pulang-pulang buat apa? Pulang buat bertengkar sama aku atau berantem? Atau ngomongin soal anak? Pernikahan kita ini beda apa sama udah cerai? Kamu hari ini harus jelasin sama aku. Apa kamu udah punya orang lain nunggu aku? Hari ini ngasih tahu kamu. Kamu terlalu meremehkan aku, Guan. Aku tipe orang kayak gitu, paling benci orang yang main belakang.
Kalau bisa ya bisa nggak bisa ya aku bilang langsung. Aku nggak bakal sembunyi-sembunyi. Kamu kalau bisa ya nggak usah. Ngapain bilang ada orang lain ngomongin ini, sama aku buat apa? Kamu tiap hari ngomongin ini sama aku seru ya? Oke deh Guanzheng kamu ini. Hari ini mau bertengkar sama aku ya? Nggak ada kerjaan. Pak Chen saya dan pengacarahan. Sudah cek berkali-kali soal perjanjian cerai kamu dan Pak Guan. Kita udah nggak ada masalah lagi. Pak Chen kamu gimana? Aku nggak ada masalah. Kalian masih ada masalah nggak? Kalau gitu kita tanda tangan ya. Selamat ya Pak Guan. Akhirnya jadi single lagi. Kalau ada apa-apa, telepon aja. Masih ada apa lagi sih? Ya udah. Kalau kamu nggak ada masalah. Aku duluan ya. Ayo pengacara. Ya udah kamu pulang dulu aja aku mau ke kamar mandi. Oke. Han kamu juga pulang dulu aja, kalau ada apa-apa aku hubungi kamu lagi. Oh ya soal villa itu. Sekarang temenku Sining tinggal di sana. Kamu juga tahu kan jadi soal villa ini. Bisa nggak kita tunda dulu? Bisa dong terserah kamu. Hari ini sambil tanda tangan perjanjian ini. Aku datang ketemu kamu. Ada beberapa hal yang pengen aku omongin sama kamu. Ada waktu nggak? Lagi pula sekarang kita udah cerai aku juga nggak ngarep apa-apa lagi. Beberapa waktu belakangan ini, setiap kali kita bertengkar selalu karena anak. Artinya, kalau aku hamil dan melahirkan anak buat kamu mungkin kita nggak bakal cerai. Tapi karena aku nggak bisa kasih kamu anak akhirnya kita sampai di titik ini. Cerai. Kalau gitu aku benar-benar nggak ngerti. Apa artinya aku hidup sama kamu selama belasan tahun ini? Kamu nggak peduli sama aku Chen Songying. Kadang-kadang aku beneran nggak ngerti kamu sebenarnya cinta aku atau nggak sih? Chen Songying kamu masih ingat nggak? Kita pertama kali ketemu di mana? Aku agak lupa sih. Biasanya kan cewek yang ingat. Kita kenal tanggal berapa ya? Pas kita kenal kamu lagi ngapain sih? Kamu cinta aku seberapa dalam sih? Cinta aku seberapa tulus sih?
Kamu sama sekali enggak. Kita pertama kali kenal 13 tahun yang lalu. Pas perusahaan aku IPO. Kamu kebetulan datang ke perusahaan, aku buat urusan bisnis. Waktu itu kamu pakai setelan jas hitam. Dada kamu pakai bunga putih. Staf aku nggak ngizinin kamu masuk. Karena menurut mereka bunga putih itu sial dan nggak membawa keberuntungan. Tapi akhirnya, kamu bisa meyakinkan mereka. Kamu masuk ke ruangan kamu nggak panik sama sekali. Malah penuh percaya diri. Dan ngomongin semua proposal kamu. Tentang rencana perusahaan dan sikap kamu. Aku langsung mikir wah cewek ini nggak biasa. Sangat luar biasa. Sangat punya karakter. Setelah itu aku baru tahu. Kenapa kamu nggak mau lepasin bunga putih itu? Karena hari itu adalah hari meninggalnya ibumu. Kamu malah menyuruh orang menyelidikiku. Kenapa? Karena aku suka sama kamu. Aku ingin tahu lebih banyak tentang kamu. Di saat itu, aku merasa seperti jatuh cinta pada orang yang keras kepala dan tidak mau mengalah. Dan berbakat ini. Chen Songying ini. Tapi Chen Songying kamu memang terlalu keras. Kamu bahkan tidak mau merendahkan diri saat minta tolong. Tidak mau mengucapkan kata-kata yang lembut. Dari awal kita saling mencintai. Perlahan-lahan sampai setiap bicara pasti bertengkar. Setiap bicara pasti berantem. Sampai akhirnya meskipun ada yang ingin dibicarakan, juga hanya bicara seadanya. Kehidupan seperti ini aku benar-benar sudah bosan. Kemudian aku juga berpikir, mempunyai anak. Mungkin setelah punya anak, hubungan kita juga akan menjadi berbeda. Cintaku Guanzheng padamu. Benarkah sudah tidak ada lagi? Jawabanku adalah Chen Songying tidak. Perasaanku padamu tetap seperti dulu. Tidak pernah berubah. Tapi kata-kata ini. Kamu tidak pernah mengatakannya padaku. Aku pikir kalau aku tidak bilang kamu akan mengerti. Aku berterima kasih padamu. Telah memberikan masa muda terindahmu padaku. Sudahlah jangan dibahas lagi. Kalau dibahas lagi, rasanya malah mau menandatangani perjanjian rujuk. Itu bagus, kalau begitu langsung saja tanda tangani perjanjian rujuknya. Sudahlah. Ayo kita tanda tangani kontraknya saja. Mobilmu parkir di mana? Aku kaget setengah mati. Gak apa-apa kan, gak apa-apa, kamu juga gak apa-apa kan? Aku gak apa-apa. Sebelum menikah juga tidak pernah lihat kamu begitu melindungiku. Aku selalu melindungimu, hanya saja kamu tidak menyadarinya. Oh ya, yang penting sekarang kita sudah cerai. Aku juga nggak mau ribut sama kamu soal benar salah. Kamu bilang jaga ya udah jaga aja. Kita berdua sifatnya terlalu keras. Untungnya kita jadi suami istri. Kalau jadi lawan, sampai sekarang pasti udah ada yang mati. Ngomongnya bener tuh. Mobil kamu mana? mau kemana aku antar? Nggak usah, aku jalan sendiri aja. Oke. Mobilku di sana, aku pergi dulu.
Kok kamu di sini lagi mikir apa? Aku lagi mikirin besok ke Anji. Kamu mau ke Anji? Di sana kan lagi berkembang. Anji tempatnya bagus. Nggak heran kamu mau turun tangan sendiri, kesempatan bisnisnya gede banget. Pasti dong kalau aku nggak turun tangan. Entar kamu mata melotot. Posisi aku bisa bahaya. Ngomongnya nyindir aja. Nggak kok, aku cuma mau cari ketenangan. Divisi bisnis kamu kan lagi ada PHK. Yang kena PHK sama yang takut kena PHK. Pada dateng ke aku ngomongin ini itu. Aku beneran udah pusing banget. Jadi pas banget ke Anji buat cari ketenangan. Kamu di sini selesaikan aja, tunggu aku balik. Aku cuma pengen suasana tenang aja. Aku ngapain aja, aku pembunuh kejam gitu. Dibilangin kayak setan perempuan. Kamu pikir gimana kamu sekarang? Orang-orang pada takut banget. Gak kalah sama aku. Aku tahu mereka banyak omong. Tapi yang penting aku nggak ada salah karena aku kerja sesuai aturan. Gak ada yang bilang kamu gak adil. Aku ke Anji beneran cuma buat urusan bisnis. Tenang aja, aku usahakan sebelum kamu balik. Aku selesaikan urusan divisi bisnis. Mantap. Xiao Liu udah deket. Kita udah deket. Tempatnya bagus banget, alamnya asri. Enak banget. Halo, siapa? Nomor HP-ku udah dihapus ya? Lauguan enggak kok, enggak. Aku tadi lagi online jadi nggak lihat. Ada apa? Kamu lagi di Anji Huzhou ya? Kok kamu tahu aku di Anji? Apa kamu lihat postinganku di WeChat? Bisa jadi aku lagi di bawah gedungmu. Apa kamu juga di Anji? Malah di bawah gedungku. Kok kamu bisa ada di sini? Aku lagi ada urusan, kamu gimana? Aku juga lagi cari klien baru. Mau makan malam bareng nggak? Ini undangan dari Pak Guan ya? Iya. Oke, tapi agak telat ya. Soalnya aku mau ketemu klien dulu. Jangan terlalu malam juga. Aku malamnya juga ada janji sama klien. Oke deh, kita atur waktu bareng aja. Oke, deal. Dadah. Ya udah, kamu aja. Ayo, kebetulan banget. Iya. Jujur aja kebetulan banget. Aku jarang ngepost di WeChat. Hari ini tiba-tiba aja ngepost. Kamu malah lihat. Aku juga jarang lihat WeChat. Hari ini langsung ketemu kamu. Kita kan udah cerai. Tapi malah ketemu lagi di Anji. Mungkin aja sih. Pak Guan, mulutmu. Kadang-kadang juga asik ngobrol. Kamu hari ini juga asik ngobrol. Ini artinya, kita cocok jadi teman. Iya. Dulu kan status kita suami istri.
Rasanya juga nggak nyaman. Sekarang udah nggak ada status itu. Malah ngobrolnya jadi santai dan asik. Kamu ngomongnya bener juga. Gimana urusanmu? Bagus lancar. Di sini banyak peluang bisnis. Kliennya juga pada mau kamu gimana? Aku janjiannya malam. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa, cuma ganti penanggung jawab di sini. Gak masalah kan? Gak kok, gak berpengaruh, udah dibahas lama. Oke, ayo kita cepat makan, jangan sampai ganggu urusanmu nanti. Santai aja. Jangan sia-siakan momen indah ini. Ayo. Oke deh, jangan sia-siakan niat baik Lau Guan. Bersulang. Gak usah pegangin aku gak apa-apa. Lo udah mabuk. Gak kok, aku gak mabuk. Minumanku kuat tahu. Minuman ini efeknya kenceng, hampir semuanya lo yang minum. Tenang aja. Efeknya segede apapun besok aku gak kerja. Paling-paling aku pulang terus tidur. Ayo aku anterin lo ke hotel. Gak usah, jangan anterin. Aku naik taksi aja pulang. Lo naik taksi, aku gak tenang. Cabang Hushou ngasih aku mobil sama supir. Ada di depan. Oh, ternyata lo punya mobil sama supir. Ya udah, anterin aku aja. Xiaojin mana Xiaojin? Xiaojin di Beijing, kita sekarang di Anji. Anji, jangan bercanda. Gimana bisa aku sampai di Anji? Lagian lo kok bisa ada di Anji, lo bercanda ya? Aku dinas. Jangan bercanda deh. Sampai rumah. Ayo. Nyaman? Lo ngapain? Bantu lo lepas sepatu. Lau Guan? Aku mau minum-minum. Ayo. Terima kasih. Ayo. Jaga diri ya. Lo mau kemana? Ngomong sama Lawang. Ya udah, jangan minum terlalu banyak. Pulang cepat, dengar gak? Oke. Pintar pulang cepat ya. Pelan-pelan Pak Guan, gak apa-apa kan, gak apa-apa. Anda benar-benar baik-baik saja? Baiklah, pulanglah. Pulang, tidak perlu diantar, tidak perlu diantar, tidak apa-apa. Kalau baiklah, bawalah saya, tidak akan mengantar Anda ke atas. Pulang, 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 terima kasih banyak. Hati-hati di jalan. Siapa itu? Kak Li, buka pintu. Buka pintu. Datang? Datang, siapa itu, berisik sekali. Saya. Datang. Lau Guan. Kamu pulang lagi dengan bau alkohol mengganggu orang. Kamu benar-benar menyebalkan. Saya ingin tidur, saya ingin tidur. Saya bilang Lau Guan, kamu minum terlalu banyak. Pulang untuk mengganggu siapa ini? Kamu bangun, kamu mau tidur di sini. Saya mau tidur di mana? Bangun Lau Guan.
Minggir Lau Guan, kamu ngapain? Kamu berat sekali, jangan menindih saya. Lau Guan, tangan saya. Rok Lau Guan. Lau Guan, lihat apa yang kamu lakukan. Kamu ngapain ini? Ini salah kamar. Salah kamar, kamu tidak punya kamar. Kamu sendiri tidak tahu kembali ke kamarmu, kenapa kamu lari ke tempat tidur saya? Kalau tidak mabuk, siapa yang mau ke kamarmu? Bukan kamu. Kamu jangan buru-buru pakai kaos kaki. Kamu jelaskan ini. Dengan jelas berikan saya penjelasan. Kalau tidak, saya tidak akan berhenti denganmu. Apa yang perlu dibicarakan kita dulu suami istri? Setelah minum ada sedikit masalah, itu hal yang normal. Bukan saya yang bercerai denganmu. Setengah bulan yang lalu saya sudah bercerai denganmu. Dulu juga begitu. Jadi maksudmu ini salah saya? Saya tidak bilang itu salahmu. Kalau kamu tidak membukakan pintu, bisakah saya masuk? Kamu pikirkan sendiri tadi malam. Kamu di luar pintu mengetuk pintu dengan keras. Terus-terusan berteriak seperti orang gila. Kalau saya tidak membukakan pintu, seluruh lorong pasti akan terbangun karena kamu. Sebenarnya kita berdua sudah dewasa. Asal kamu tidak bilang saya, tidak bilang, tidak ada yang akan tahu. Kamu bilangnya gampang, aku yang rugi tahu. Tahu nggak, cewek ini yang rugi. Ah, Chen, ngomong gitu nggak asik deh. Rugi apa sih? Aku kasih tahu ya Lau Guan, kamu benar-benar bawa sial buat aku. Bete banget sama kamu. Udah deh. Beneran kesel banget. Bukannya aku udah minta maaf, kamu mau aku gimana lagi? Aku kasih tahu ya Lau Guan. Ini urusan jangan sampai bocor ya. Satu orang pun jangan bilang denger nggak. Kalau ada yang tahu kamu ngomong aku. Udah deh, ini kan bukan hal yang patut dibanggakan. Ngapain dibahas-bahas? Pergi sana, beneran ngeselin, nggak mau lihat kamu lagi, cepat keluar. Oke, aku pergi ya. Kemarin minum alkohol, hari ini harus minum sup buat jaga perut. Tunggu. Lau Guan, nanti kalau kamu killer, pastiin lihat kiri kanan. Jangan sampai nabrak siapa-siapa, denger nggak? Beneran malu banget. Tenang aja, aku pasti nggak bilang. Aku pasti nggak bakal ngomong keras-keras. Adik duduk di depan perahu Lau Guan. Harusnya masih sempat ya Guanzong. Kalau gitu aku urus dulu check out, oke? Kartu kamar udah aku kasih, nggak ada urusan lain kan ya? Oke, terima kasih ya. Hello, mau check out, hello check out. Pak, kamar nomor berapa? Lantai paling atas. 611 ya. Iya, Chen Zong. Guanzong, Sekarang mau pergi. jangan-jangan kamu juga. Iya, aku ke Hangzhou naik pesawat. Asyik, aku naik kereta cepat, akhirnya nggak perlu ketemu kamu lagi. Segitunya amat. Iya segitu. Hati-hati di jalan ya. Soal kemarin malam. Baiknya kamu simpan rapat-rapat di perut. Tenang aja, kalau aku sampai ngomong. Pasti aku nggak bakal dapet jodoh. Guanzong. Xiaoliu, ini Chen Zong, hello Chen Zong. Kemarin malam kami yang anterin dia pulang. Kemarin. Kamu adalah Xiao Liu yang kemarin malam. Ya. Kemarin malam benar-benar merepotkanmu. Terima kasih banyak. Wajarlah. Baiklah, kamu dan Pak Guan sibuk saja. Aku duluan ya Pak Guan, sampai jumpa. Sampai jumpa. Pak Guan, Bu Chen cukup cantik ya. Maksudmu apa? Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya memuji apa yang perlu dipuji. Kak Ying. Ada apa? Aku juga tidak tahu. Akhir-akhir ini aku merasa tidak enak badan. Seluruh tubuhku pegal-pegal. Aku merasa tidak stabil saat memakai sepatu hak tinggi, sangat tidak nyaman. Pokoknya, aku melihatmu akhir-akhir ini tidak dalam kondisi yang baik dan sangat mudah mengantuk dan lelah. Kemarin malam saat mengobrol kamu sampai tertidur. Apa aku tidak tiba-tiba menjadi tua? Tidak mungkin, apakah kamu flu? Flu aku tidak merasa. Aku juga tidak ada gejala flu, hanya merasa tidak enak. Seluruh tubuh tidak enak. Kalian ada di mana? Ayo coba tahu goreng merek Lao Changsha yang sangat enak. Apakah itu yang paling aku suka? Ya itu dia, coba saja. Terima kasih. Ada apa? Ya ampun, baunya sangat menyengat, sini coba kamu cium. Apakah ini yang kita mau makan sebelumnya? Ya, baunya tahu goreng ini sangat khas. Ya, ini dia. Tidak mungkin, ini sangat menjijikan, aku menciumnya saja ingin muntah.
Tidak, kamu bawa pergi, baiklah, aku keluar dulu. Bao. Kamu kenapa stres ya? Aku tidak kenapa, hanya merasa mual karena tahu goreng ini. Kasih aku tisu lagi, aku ingin muntah. Ayo, ayo. Sining, aku balik ke kantor dulu. Kamu tunggu di sini ya. Ya ampun, ini tahu goreng. Ini pasti yang membuatku ingin muntah. Jangan pernah beli tahu goreng ini lagi. Xiao Qian, saat kamu pergi apakah Bu Chen sudah pergi? Belum, baiklah, aku tahu. Pak Chen. Kak Ying, kenapa kamu tidur di sini? Kak Ying, Kak Ying. $120 ya. Sining, aku pusing. Gak apa-apa, gak apa-apa. Sebentar lagi sampai ke ruang gawat darurat. Mual dan tidak enak badan. Dokter, gimana? Gak apa-apa, cuma sedikit anemia ringan. Ditambah reaksi kehamilan yang kuat. Istirahat sebentar di lobi poliklinik aja. Oke, terima kasih. Kata dokter, reaksi kehamilannya besar. Halo Sining. Pelan-pelan ngomongnya, jangan terburu-buru, ada apa? Seru ya bercanda kayak gini. Apa? Benar-benar. Tolong bantu tenangkan dia. Cepat ke rumah sakit Chaoyang siang ini kan. Ada klien penting dari Jepang yang harus ketemu rumah sakit Chaoyang. Klien apa, cepat pergi, oke. Pak Guan, Sister. sini. Siapa yang memanggilnya? Ini punyaku. Bukan punya babi. Jangan marah, aku cuma nanya, ini anakku bukan. Bukan, kamu ngomong apa sih? Kamu anggap aku apa? Pelan-pelan. Kamu anggap aku siapa? Kamu ingat sejak kita cerai? Terakhir kali. Ke Anji kita begitu, kamu hitung waktunya. Sekitar sebulan, bukan punyamu, punya siapa? Bagus banget kok, bisa kebetulan banget ya. Terima kasih itu. Aku kasih tahu ya, jangan sombong. Anak ini aku belum tentu mau atau enggak. Jangan gitu, kamu harus menghargai kehidupan. Ini nyawa. Aku enggak mau anak ini lahir tanpa ayah. Aku kan di sini. Kamu sama aku kan sudah cerai. Kita enggak ada hubungan apa-apa. Sudah begitu kita. Masalah ini, kita bicarakan pelan-pelan di rumah ya. Aku kasih tahu, ya kamu nggak punya hak menentukan nasib anak ini. Saya pemegang saham mayoritas, saya pegang 51%. Kamu cuma pegang 49%, kalau kamu benar-benar melakukan itu. Saya bisa marah sama kamu. Masalah ini aja kamu mau adakan rapat direksi. Harus. Lihat nih Pak Guan, kamu bisa banget. Sudahlah. Jangan sentuh saya nggak mau lihat kamu. Lihat kamu aja saya kesal. Baiklah, jangan kesal dulu. Pulang dulu ya, baiklah, ayo pergi. Ada apa sih? Kamu bilang setelah malam di Anji itu, kamu nggak ada telepon sama sekali, nggak ada kabar sama sekali. Sekarang kamu muncul, apa maksudnya? Saya muncul tepat waktu. Gak perlu sampai gitu kan, sepatu aja nggak boleh ganti. Tentu nggak boleh ganti, kali cepat ambilkan sandalnya. Kedepannya jangan pakai sepatu hak tinggi lagi, ngerti? Lihat kamu jalan tadi, saya bilang apa, jalan pelan-pelan. Pelan-pelan, lihat nih. Jangan duduk begitu, sini, serahkan ke saya yang pakai. Bukan Guan Zheng.
Kok kamu bisa banget ngelepas sepatu ini? Saya pernah bantu kamu lepas sepatu ini lupa ya. Itu sini kali ambil. Sepatu ini adalah sepatu keberuntungan kita berdua. Kedepannya itu Kak Lee. Kedepannya semua sepatu flat Song Ying keluarkan semua ya. Oak, Ingat ya kedepannya jangan pakai sepatu hak tinggi. Dan tadi kamu duduk-duduknya terlalu kencang. Kamu harus duduk pelan-pelan. Sekarang status kamu sudah beda ngerti. Kamu duduk untuk 2 orang. kamu tiba-tiba jadi begitu perhatian. Perhatiannya sampai saya merasa gerah nggak nyaman. Sebenarnya saya juga agak gerah Kak Lee nyalakan AC. Jangan main-main. Enggak, jangan dulu. Baiklah, baiklah. Nyalakan atau enggak. Bukan Guanzheng, ada satu hal yang kamu belum ngerti. Sekarang hubungan kita apa? Lihat saya sampai lupa. Song Ying. Asekan kamu si cucu untuk menjaga kandungan. Saya akan tanpa syarat menikah lagi dengan kamu, oke? Bilang sekali lagi. Maksud saya kedepannya kekuasaan keuangan di rumah. Semuanya serahkan padamu, aku akan terus melayanimu. Terus melayanimu sampai bayi lahir. Baik. Ternyata kamu tidak mencintaiku. Kamu mencintainya. Salah. Kamu juga tidak baik padaku, kamu hanya baik padanya. Salah, kamu kecilkan suaramu dulu. Jangan terburu-buru, tentu saja aku baik padamu. Tanpa kamu bisakah ada bayi? Kamu rujuk lagi bukan hanya untuk anak ini. Salah lagi. Untuk kita berdua, untuk keluarga kita. Sekarang kita berdua sudah tidak muda lagi. Tuhan memberi kita seorang bayi. Kita harus menghargainya. Ya, aku tahu aku seorang wanita yang sudah tidak muda lagi. Aku punya bayi, tentu aku sangat hati-hati, tapi apakah harus memilikinya? Hak keputusan ada padaku. Jadi apa yang kamu katakan di rumah sakit tadi? Di keluarga ini kamu memiliki 51 saham. Aku 49, begitu kan? Aku salah bicara. Kamu bilang berapa ya berapa, oke. Semuanya kamu yang menentukan. Lalu berapa bagianku? Kamu 100%. Oke, kamu setuju dengan aku. Jangan main-main, sekarang ini rumahku. Kamu sudah terlalu lama di sini. Kamu bisa pergi. Ini rumahmu. Lupa? Oke. Kalau begitu kamu harus menjaga kandunganmu dengan baik, oke? Aku akan mengurusnya sendiri. Teman Song Ying, kalau begitu aku pergi dulu. Bukan berarti aku pergi selamanya, Kak Lee. Kamu jaga baik-baik Song Ying. Oke, tahu. Kalau begitu percayalah padaku. Aku akan datang kembali ke rumah ini. Dengan status yang sah. Xiao Jin, kita pergi. Aku akan segera kembali. Kita hanya punya beberapa menit, harus kembali rapat. Aku bilang, Guanzheng, kamu ngapain sih? Menikahiku lagi. Bukan kamu, kenapa sih? Penyakit terbesarku adalah bercerai denganmu dulu. Menikahlah denganku sekali lagi. Menikahlah dengannya, menikahlah dengannya, menikahlah dengannya, menikahlah dengannya. Menikahlah dengannya, menikahlah dengannya. Menikahlah denganku sekali lagi. Guanzheng lihat banyak orang di perusahaan melihat. Kamu ini ngapain sih, cepat bangun, cepat bangun. Liatin kenapa? Kalau aku melamar itu hal yang wajar. Liatin aja nggak boleh aku melamar. Chen Songying, menikahlah denganku. Kamu ini benar-benar menyebalkan, kasih-kasih. Bete banget. Kamu pakai sepatu hak tinggi, lari pelan-pelan. Guanzhong Anda. Dia ini sebenarnya setuju atau enggak sih?
Ying Jie ini orangnya gengsi. Anda bikin acara besar-besaran pasti dia malu. Di depan banyak orang bilang setuju. Kenapa malu? Justru karena dia gengsi. Makanya aku bikin seperti ini. Kenapa malu? Malu bilang setuju. Keren-keren. Kamu bantu tanya dia dong, kasih jawaban yang jelas. Oke. Boleh kan? Oke, Anda tenang saja. Tolong. Sama-sama. Cepat. Wah, besar banget. Wah, apaan sih wah? Aku kasih tahu nih, Guanzheng itu licik. Orang udah melamar kamu masih bilang licik. Bukan begitu, dia ini sepenuhnya sengaja bikin tekanan opini, biar semua orang di perusahaan tahu aku hamil. Terus kamu bilang aku pilih apa? Dia ini sepenuhnya pria yang penuh akal bulus. Perbuatannya ini. Kamu tahu nggak berapa banyak cewek yang iri? Aku aja iri lo, serius. Ada apa yang diiri? Kamu nggak lihat dia? Ngomong banyak orang di samping lihatin. Aku tadi berdiri di situ malu banget. Dan dia? Dia juga ganggu kerja normal perusahaan kita. Kayak gini aku seharusnya lapor ke manajemen. Tenang aja, Guanzhong pasti udah urus manajemen. Jadi laporan kamu nggak berlaku. Sekarang kamu pasti marah di luar aja kan? Tapi di dalam hati sangat senang. Dari mana kamu tahu? Di sini. Jangan bercanda. Aku jelas-jelas dirugikan. Dia pria licik yang menjebakku. Kamu setujulah dengan lamarannya. Aku merasa dia datang untuk menikah lagi denganku. Karena anak itulah alasannya. Tidak bisa dia bilang cerai ya cerai. Dia bilang menikah lagi ya menikah lagi. Itu memalukan bagiku bahkan jika mundur selangkah. Kalau aku benar-benar menikah lagi dengannya, aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Kamu benar-benar bebek yang sudah matang. Yang aku maksud adalah kamu. Bebek kenapa? Keras kepala. Li, Kak Li Xiaojin. Mulai hari ini, kalian berdua harus merawat Chen Songying dengan sepenuh hati. Kak Li itu, waktu hamil kamu makan apa? kondisi kita dulu tidak bisa dibandingkan dengan sekarang. Benar juga. Lalu apa yang harus dimakan oleh ibu hamil? Perbanyak kalsium dan istirahat. Tambahkan protein dan banyak olahraga. Tapi masalahnya, apakah banyak olahraga akan mempengaruhi perkembangan janin? Tidak olahraga yang tepat sangat baik. Ya benar. Tapi usianya berbeda. Songying itu ibu hamil usia lanjut. Tidak apa-apa, secukupnya saja. Benar-benar Xiaojin. Istrimu sebelumnya makan apa? Sup ayam atau sup ikan bisa. Kalau begitu suatu hari kita bersama pergi ke pasar untuk melihat apa yang perlu ditambahkan. Lalu aku juga akan cari di internet baik mulai sekarang. Xiaojin, kamu tidak perlu mengurusiku, mobil aku yang nyetir. Kali kamu juga tidak perlu masak khusus untukku. Kita akan memastikan Sanjing terjamin. Lalu apa yang dia makan, pakai dan minum? Jam berapa istirahat malam dan bangun pagi? Setelah bangun kita minum apa?
Pikir-pikir lucu juga siapa Guan Zheng. Bagaimana mungkin dia menikahiku? Ini hanya dongeng indah yang aku karang sendiri. Sampai-sampai aku sendiri percaya. Tenang aja, aku beneran gak apa-apa. Sebenarnya, ada kesempatan buat belajar ke luar negeri dari sekolah. Pas kepala sekolah ngajak aku ngobrol, aku masih bingung. Sekarang udah jelas. Tuhan yang memutuskan buat aku. Aku udah daftar online tadi. Aku mau belajar psikologi anak lebih dalam. Lu mau kabur ya? Aku sama sekali gak kabur. Aku cuma pengen jadi lebih kuat. Tenang aja. Aku Tuyu tetap yang dulu. Yang cuma mau pacaran gak mau nikah. Dari hari ini, gak ada yang bisa bikin aku bodoh lagi. Oke, aku dukung lu. Aku udah mutusin gak mau ngandelin Lao Xie lagi. Sobat MAH gak bisa diandelin. Kita cewek harus mandiri. Bagus kata-katanya. Akhirnya sadar juga aku akhir-akhir ini. Lagi baca-baca buku parenting, aku kan udah punya pengalaman. Tambahin lagi sama teori-teori. Aku mau live streaming aja. Jangan bahas aku, Sining. Aku paling khawatir sama elu. Aku ada apa sih? Elu kan perfeksionis. Pengennya bisa jaga keluarga sama karir. Tapi sampai sekarang, malah bercerai. Elu gak mikirin Dola sama orang tua. Beneran gak kayak yang elu pikir? Terus gimana dong? Tahu gak sih gimana tragedi bisa terjadi? Ya karena terus-terusan kompromi. Kayak waktu aku hamil anak kedua. Sebenarnya waktu itu aku mikir, kenapa aku gak pertahanin pendirianku? Dibujuk-bujuk sama Li Junlong. Sampai sekarang anaknya gak ada. Aku merasa bersalah sama dia. Tapi menurutku, aku lebih bersalah sama diriku sendiri dibanding sama anakku. Kenapa aku gak bertanggung jawab sama diriku sendiri? Jadi, saya ingin bertanggung jawab atas diri saya sendiri. Saya ingin meninjau kembali pernikahan saya. Itu saja. Silakan Pak Cheng. Datang-datang. Semuanya silakan duduk. Halo rekan-rekan sekalian. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Cheng Jin. Nama yang sangat mudah diingat. Cheng Jiaojin tanpa huruf tengah. Setelah Presiden Jiang Haoming dipindahkan, saya akan mengambil alih bagian Beijing. Saya datang dengan niat belajar dan berkomitmen untuk maju bersama semua orang. Kedepannya saya harap semua bisa mendukung pekerjaan saya. Hari ini hanya pertemuan perkenalan. Mari kita saling mengenal. Tidak ada agenda kerja yang substansial. Hanya satu hal, yaitu proposal promosi Direktur Song Sining menjadi Wakil Presiden Administrasi dan Personalia. Hasil survei sudah keluar. Survei menunjukkan dukungan tinggi untuk Pak Song. Jadi saya akan segera melaporkan ke kantor pusat. Selamat Pak Song. Terima kasih, terima kasih. Apakah ada hal lain? Tidak ada. Pak Cheng, saya ingin bicara, silakan. Rekan-rekan dan para pemegang saham. Hari ini saya ingin mengumumkan sesuatu. Yaitu
Saya hamil. Bulletin Chen Hamel. Belum pernah dengar sebelumnya. Pertama saya pasti akan terus bekerja keras. Tapi saya juga ingin menjelaskan. Saya tidak ingin pekerjaan ini. Mengorbankan anak ini. Pasti semua mengerti. Usia saya hamil ini tidak mudah. Jadi dalam pekerjaan ke depan, jika ada saat saya tidak bisa menangani, harap Anda siapkan pengganti sebelumnya. Baik. Tenang Bu Chen, Anda adalah asuransi broker perusahaan aset utama cabang Beijing. Dan juga salah satu pemegang saham. Saya yakin Anda akan mengatur dengan baik pekerjaan Anda selama masa kehamilan. Mengenai masalah penerus, saya pikir sekarang masih terlalu dini untuk membicarakannya. Tapi sekali lagi selamat kepada Direktur Chen. Terima kasih Direktur Cheng, terima kasih. Selamat sebelumnya. Dulu saat belum mendapatkannya, mimpi pun ingin mendapatkannya. Sekarang akhirnya mendapatkannya tapi merasa. Ya begitulah. Bukan begitu. Waktu berlalu begitu cepat. Tahun ini sudah sampai akhir tahun lagi. Sepertinya semuanya kembali ke jalur semula. Ada rencana apa untuk tahun baru Imlek? Berencana untuk mengambil liburan. Tahun depan siap menghadapi tantangan posisi baru. Ngomong-ngomong bagaimanapun juga, jangan sampai membuat diri sendiri terlalu lelah. Tujuan tahun ini sudah tercapai, tapi pengorbanannya juga besar. Dan masalah perasaan jangan ditunda lagi. Masa mau ditunda sampai akhir tahun? Pertandingan Duola Ayo. Duola. Mama. Baik.
Semangat Duola. Semangat. Duola. Hebat sekali. Duola. Duola, kenapa kamu memberikan medali ke papa? Dan sertifikat ke mama? Karena tanpa mama dan papa yang menemani aku belajar skating, aku tidak akan mendapatkan penghargaan ini. Duola, kamu tahu tidak kalau kamu bilang begitu? Papa akan sangat terharu. Mama papa aku dapat juara pertama. Bisa dengar aku bicara sebentar. Bisa dong. Mama papa aku tahu kalian baru saja bertengkar. Mama tidak pulang ke rumah lagi. Tidak kok, mama hanya sibuk kerja saja. Benar kok. Papa dan mama baik-baik saja, lihat. Ia baik-baik saja. Dengar ya. Aku tahu kalian baru saja bertengkar. Kami anak-anak juga sering bertengkar. Tapi setelah kita bertengkar, guru selalu meminta kita saling meminta maaf. Dan setelah kita meminta maaf, kita jadi teman baik lagi. Kenapa kalian tidak saling meminta maaf? Dan terus jadi teman baik. Sining. Beberapa waktu lalu, aku hanya memikirkan masalah Herbao dan mengabaikan perasaan dan tekananmu. Aku mau minta maaf padamu. Sebenarnya aku tidak menolak punya Erbao. Juga tidak menolakmu. Hanya saja aku merasa hidup di kota modern ini, di kota besar. Banyak hal yang benar-benar di luar kendali. Sining. Apakah kita masih bercerai? Kamu sudah bangun, sarapan sudah siap, cepat makan. Sudah lama tidak makan sarapan buatanmu. Cepat makan. Sining, aku sudah terlambat. Mobil sudah dibawa, aku harus pergi. Hati-hati di jalan.
Aku pergi. Aku kembali. Jangan sampai sakit. Halo Junlong. Kamu dan Duola di rumah. Iya, kita semua di rumah. Jangan keluar rumah ya kalau memang harus keluar. Ingat pakai masker. Ada apa, terjadi apa? Katakanlah. Terjadi apa? Mama, Ada apa sayang? Mama kenapa? Tidak ada apa-apa, Mama sedang telepon Papa. Tidak ada apa-apa, aku baik-baik saja. Kalau ada apa-apa mana mungkin aku telepon kalian. Aku. Ada seseorang di pesawat yang suhunya tinggi. Lalu, Sekarang aku dikarantina di hotel. Lalu aku diperiksa besok, tunggu hasilnya. aku dan Duola menunggu kamu pulang. Setelah aku selesai urusan. Aku dan Duola di rumah menunggu kamu pulang. Papa aku dan Mama menunggu kamu pulang. Papa, Duola, ayah pulang besok. Besok pulang. Siapa itu? Saya Kepala Liu dari kantor kelurahan. Suamimu menyuruh orang mengirimkan beberapa barang. Saya taruh di depan pintu, kamu ambil setelah saya pergi ya. Terima kasih. Saya minta Yoming dari perusahaan untuk membeli beberapa barang. Jadi kalian tidak perlu keluar rumah. Untuk mengurangi risiko terinfeksi. Ada 200 masker, 50 lebih khusus untuk anak-anak.
dan 2 botol alkohol dengan konsentrasi 75%. Yang penting pastikan pakaian dan sepatu yang dipakai keluar disinfeksi, dan juga pintu depan serta saluran pembuangan. Jangan ada api saat menyemprotkan alkohol. Jangan lupa, oh ya, kamu suka minum kopi. Saya sengaja menyuruhnya membeli 2 bungkus biji kopi. Apakah kamu rindu ayah? Bayi ini kamu yang menggambar ya? Iya, Tulisan ini juga kamu yang menulis. ibu yang mengajari saya menulis. Ayah ibu kita tidak akan pernah berpisah. Kita berjalan bersama di jalan yang penuh rintangan. Kadang-kadang juga kehilangan arah. Tapi asal kita mengelola dengan hati, saling memaafkan dan tidak melupakan niat awal, kita akan menemukan arah yang benar dalam perjalanan menuju kehidupan baru.